Jangan-jangan kajian-kajian yang Bapak Ibu dapatkan itu hanya konstruksi pikiran. Itulah yang disebut dengan katanya, bukan nyatanya. Dapat apa? Memperbaiki bacaan. Dapat pesannya? Enggak. Jadi kita itu selama ini sibuk. Saya tidak mengatakan itu enggak penting. Tapi kalau kita ngaji itu cuma memperbaiki guna, ikhfa, idgham, terus pesannya apa buat hidup? Jangan-jangan kita selama ini menuhankan Tuhan hanya berdasarkan konstruksi pikiran, bukan yang sebenarnya. Itu berhala. Jangan-jangan kita tidak mengikuti dia, selama ini kita hanya mengikuti apa kata orang tentang dia. Coba Bapak Ibu, setiap hal yang kita lihat, kita dengar, kita alami, ya, kan segera tuh akan disaring oleh pikiran untuk dinilai dan dilabeli dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah dikenalnya. Tadi Bapak Ibu, saya tanya ini apa? Nah, kan prosesnya itu begitu lihat barang ini kan langsung ya dilihat. Betul? Nah, kan apa yang dilihat ini segera disaring kan oleh pikiran. Nah, karena pernah melihat yang seperti ini namanya kacamata, maka kemudian dilabeli oleh Bapak Ibu, ini kacamata. Kalau saya sekarang, dah bukan. Ini mah comro. Marah nggak Bapak Ibu? Pasti marah, betul nggak? Gitu. Kalau saya bilang ini comro pasti marah. Karena yang ada di otak ini yang kayak gini namanya kacamata. Nah, itulah proses kita melihat dan merasakan kenyataan. Yuk sekarang. Setuju gak dengan saya? Ketika kita melihat sesuatu yang disebut ikan, maka saat itu juga sesuatu itu kehilangan keajaibannya. Betul gak? Itu mah ikan, udah aja. Bapak Ibu tidak pernah ingin tahu, ya, merasakan bagaimana licinya, betul? Badan ikan, mewah gak Bapak Ibu? Bagaimana anyirnya, ya, bau ikan. Mewah gak Bapak Ibu? Mewah kan? Bagaimana ketika ikan yang besar itu duk gitu menendang kita saat ditangkap. Itu pengalaman langsung. Keajaiban bukan itu. Tapi yang puas dengan wah itu mah ikan. Dia tidak akan bisa melihat keajaiban di balik itu. Itulah bahayanya ketika segala sesuatu diberi nama. Makanya semua keajaibannya akan hilang. Clear? Oke. Jadi setuju gak Bapak Ibu kalau kita selamanya telah terpenjara oleh ide? Ide tentang apa? Tentang sesuatu. Misalkan ide tentang ikan. Kan sudah jadi ide di sini. Nah, ide itu disebut label mental. Dan ide itu justru yang akan menjadi kabut halus yang akan menutupi lensa batin kita untuk melihat keajaiban yang lebih dalam lagi. Nah, timbul kesimpulan sekarang. Jadi selama ini kenapa kita tidak bisa melihat keajaiban dalam hidup ini? Karena kita sudah ada ide tentang yang kita lihat. Padahal ide itu bukan yang sebenarnya, itu hanya label mental. Sering disebut konstruksi pikiran. Oke, nah kita mengira sedang melihat realitas. Padahal yang kita lihat itu hanya bayangan dari pola pikir kita sendiri. Waduh, ini bahaya nih. Makanya apalagi kalau saya bicara dari sisi fisika kuantum, apa yang disebut dengan realitas oleh kita, ternyata oleh ahli fisika tidak benar-benar realitas. Wah, apalagi kalau dijelaskan itu, udah itu terlalu jauh ya. Belajar fisika juga belum, apalagi fisika kuantum. Betul nggak? Ya, makanya sekarang juga di universitas, pelajaran fisika itu pelajaran yang paling ditakuti oleh mereka yang mau belajar. Ya, karena apa? Ya, karena kepalikannya yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Jadi, sampai sini mengerti? Oke, sekarang saya mau nanya. Ini gambar yang pertama ini yang saya tunjuk, ini. Yang sebelah kiri, gambar apa? Gambar apa? Ikan. Ikan apa? Oh, macam-macam ya namanya. Betul nggak?
Gambar ya, foto ya, ikan bukan? Coba ada yang mau nyoba newak? Newak lagi. Ada yang mau nyoba nangkap? Nggak bisa. Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan pengalaman apa-apa dari melihat ini. Betul apa tidak? Oke. Yang ini apa? Yang kedua sebelah kanan. Burung. Foto burung atau gambar burung? Kalau yang ini, yang ketiga. Nah, bisa nggak mendapatkan pengalaman langsung dan keajaiban dari burung ini dengan melihat fotonya? Nggak bisa. Bisa nggak mendengarkan kicauannya? Nggak bisa. Bisa nggak merasakan bulunya? Nggak bisa. Tapi ibu bapak puas nggak melihat gambar ini? Pengen gitu pegang burung? Pengen merasakan seperti apa rasanya dicakar kaki burung? Pengen nggak? Udah nggak pengen. Nah, bagaimana kita bisa mengalami dan memahami kalau kita hanya cukup dengan apa yang ada di kepala? Nah, selama ini kita belajar apa-apa itu cuman selesai di kepala. Makanya pendidikan sekarang jadinya hanya mengisi ruang kosong dengan knowledge. Makanya tidak berkembang. Tidak ada pengalaman apa-apa. Coba anak-anak, ini di STM. Cara ngelas mobil begini. Ditanya lagi, apa yang dikatakan guru? Ya, diulangan. Coba, bagaimana urutan ngelas mobil? Jelaskan lagi. Bisa dapat 10 nilainya. Tapi begitu dikasih barangnya, disuruh ngelas beneran, gak bisa. Ini masalah. Oke? Nah, yang di bawah gambar ikan ini apa? Gunung apa? Gunung apa? Hah? Nggak tahu. Gunung Fuji. Pernah ke sana? Nah, saya kalau mengatakan Gunung Fuji aja, saya merasakan pengalaman saya waktu di sana, dinginnya, lelahnya waktu memanjat ke atas karena sedang salju. Tapi yang cuma puas, oh itu Gunung Fuji. Kenapa? Tuh lihat tuh, puncaknya ada saljunya dikit. Betul nggak? Nah, waktu saya ke sana malah tidak kelihatan, semuanya tertutup oleh salju. Makanya saya tuh kagum ya. Waktu saya ke Osaka, saya diajak untuk menghadiri tea ceremony. Jadi upacara minum teh. Di situ saya dengan rombongan itu sampai menangis loh. Mulai dari disuruh untuk mendengarkan suara air ketika dituangkan. Disuruh untuk menyaksikan ketika teh itu diseduh oleh air yang sedang mendidih, disuruh merasakan karena di situ ada tungku-tungku untuk memanaskan airnya. Itu di upacara itu ada tikernya, ada kainnya. Bahkan untuk itu aja harus cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, harus menggunakan kimono, ya kan? Yang perempuan menggunakan baju khas Jepang, yang laki-laki pakai baju khas Jepang, sampai kaos kakinya pun harus yang mereka sediakan. Sampai sendalnya pun gak boleh pakai sendal bawaan saya. Harus yang mereka sediakan. Awalnya saya menolak, ya apa-apaan ini. Tapi begitu masuk, merasakan, kamu rasakan. Begitu diseduh, disuruh merasakan bagaimana teh itu. Jangan diberi nama, jangan dikasih label. Ketika teh hijau itu diseduh, namanya matcha itu, wanginya kayak apa, hanya disuruh merasakan. Wah, di situ saya menangis. Saya menangis di situ. Padahal yang membimbing itu luar biasa. Saya juga tidak tahu agamanya apa. Tapi dia membimbing kita dengan meditasi step by step. Sampai kita disuruh merasakan yang terakhir itu. Minum matcha itu. Oh, semuanya ternyata bukan saya aja. Semuanya menangis. Ternyata minum teh. Kalau dengan kesadaran bisa melipat kainnya untuk ini ya. Untuk ya kalau orang kaya kan kalau makan itu suka dikasih
Itu pokoknya lah. Cara melipatnya itu ada aturannya. Betul nggak? Iya, kalau kita makan yang penting. Bayangkan. Jadi ternyata yang membedakan itu kesadaran. Dan di situ hanya minum teh aja merasakan keajaiban yang luar biasa. Kalau kita hadir. Oke. Nah, kalau ini foto gunung kan? Kalau yang ini yang sebelah kanannya apa itu? Gambar apa? Gambar apa? Gambar gunung waktu kalian SD. Betul nggak? Makanya ada yang mengatakan sebenarnya ini gambar bawaan dari akhirat. Kenapa? Sama hampir semua anak SD bikin gunung, matahari nongol, ada jalan kan gitu. Betul nggak? Ternyata itu ada ayatnya di Quran. Ada ayatnya. Cerita tentang gunung tuh ada ayatnya di Quran. Ini kan gunung. Betul nggak? Di sini tuh ada pusatnya yang disebut dengan pineal gland. Makanya kalau orang-orang yang tinggi spiritualnya menyebutnya ini adalah Batara Guru. Pusat sistem kelistrikannya setiap manusia. Dan ini akan menghasilkan dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Ternyata kalau di sininya beres, sistem kelistrikan setiap manusia beres, sistem kimiawinya beres, tubuh manusia menjadi sehat. Wah, ini kalau dibahas ayatnya tentang ini. Banyak ayatnya Bapak Ibu. Di surat Al-Kahfi, di surat Al-Hadid. Pernah baca? Udah, gak apa-apa. Kalau yang ini gambar apa yang sebelah kanannya? Pohon apa? Gak tahu. Gambar apa? Foto? Bisa bedakan ya. Karena pernah ada referensi di otak kita. Yang bawah, yang ini. Yang bawah, di bawah gunung. Gambar apa? Foto apa? Apa? Pohon jati. Bukan, itu comro. Pasti marah kan? Ya, bisa nggak merasakan tekstur jati? Bisa merasakan baunya jati? Enggak kan? Makanya jangan puas dengan tulisan, jangan puas dengan kata-kata. Jati tidak cukup. Harus mengalami langsung. Pernah ada yang merasakan bagaimana wanginya pohon jati? Pernah kan? Tuh, mewah nggak itu? Tapi ada nggak yang puas di sini? Oh, itu pohon jati, saya udah tahu. Jadi Bapak Ibu selama ini, jujur ya, lebih banyak belajar dari realitas atau dari konstruksi pikiran. Jangan-jangan kajian-kajian yang Bapak Ibu dapatkan itu hanya konstruksi pikiran. Itulah yang disebut dengan katanya, bukan nyatanya. Makanya harus belajar nyatanya ya, jangan cuma belajar katanya. Oke. Nah, masih banyak gambar lagi yang lain tapi nggak penting. Yuk sekarang kita lihat Quran surat Yunus surat 10 ayat 66. Perhatikan Bapak Ibu. Perlu nggak saya bacakan bahasa Arabnya? Perlu? Ya saya bacakan juga Bapak Ibu nggak ngerti. Ya toh? Ya? Ya udah saya bacakan terjemahannya ya. Insya Allah saya sudah coba menyesuaikan dengan teks bahasa Arabnya. Ingatlah, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Clear? Clear? Ulangi, jangan clear aja. Ingatlah, sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Titik sampai di situ. Oke, nggak apa-apa. Di kerangka pikiran aja dulu, di kerangka pikiran. Dari kalimat ini Bapak Ibu dapat pesan apa? Dapat pesan apa? Katanya clear. Benar-benar bersih.
Sampai nggak ngerti apa-apa. Itu makanya dia Allah. Ya. Saya kalau Quran itu udah nggak di sini Pak. Di mana? Di luar kepala. Luar biasa ya. Bener kamu itu luar biasa ya. Saking di luar kepalanya sampai nggak bisa nyebutin satu ayat pun. Keren itu luar biasa. Coba perhatikan. Kalau saya. Sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau saya kan berpikir ada langit, ada bumi. Kan saya jadi bertanya, apa sih langit? Apa sih bumi? Kalau saya, betul nggak? Anggap saja saya tahu langit dari pelajaran SD. Oh langit itu ini loh yang kosong. Oh bumi itu ini loh yang kita injak. Oke, gak apa-apa dengan pengetahuan sesederhana itu. Tapi kan timbul Allah meliputi. Ya kan? Coba Allah meliputi. Berarti langit dan bumi diliputi kan? Betul gak? Nah saya pandang, wih langit ini luasnya tanpa batas. Bumi juga tanpa batas. Nah ternyata yang kayak bumi ini jumlahnya tuh miliaran. Di satu galaksi saja ada miliaran loh yang kayak bumi. Karena setiap bintang ternyata memiliki planet. Dan jumlah bintang tuh miliaran. Saya jadi ada pemahaman. Kalau dia itu meliputi langit dan bumi. Sedangkan langit dan buminya tanpa batas. Berarti yang meliputi jelas tanpa batas. Gitu nggak Bapak Ibu? Oh enggak. Oh luar biasa ya. Oke. Saya kemudian mikir lagi. Kalau dia itu yang namanya Allah itu adalah meliputi langit dan bumi. Ya. Betul? Betul? Oke. Bumi ini kan ada bentuknya. Di bumi juga ada pohon, ada makhluk, ada manusia, ada hewan, ada nyamuk, ada kecoa, semua ada binatang-binatang. Berarti semua ini kan diliputi oleh dia. Berarti gak mungkin kan dia ini sosok. Kan gak mungkin yang meliputi sosok. Kalau yang diliputi sosok, yes. Gitu gak Bapak Ibu? Oh enggak. Hebat ya Bapak Ibu. Jadi setelah baca, ingatlah sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Bapak Ibu dapat pesan apa? Enggak dapat pesan apa-apa. Oh. Aduh bingung saya ngaji. Yang terdekat aja saya akan mengatakan gini. Saya ada di bumi. Berarti Allah meliputi saya. Gitu. Kalau dia meliputi saya, berarti saya harus merasakan kehadirannya yang meliputi saya. Gitu enggak Bapak Ibu? Oh enggak. Ini hanya dari satu kalimat tadi aja. Kan muncul banyak. Ini baru dikonstruksi pikiran lo. Betul enggak? Jadi kalau begitu, bagaimana saya bisa memahami kalau dia meliputi langit dan bumi dan saya ada di bumi? Berarti dia meliputi saya dong. Saya baca ayat-ayat lagi. Oh ternyata Allah sendiri yang mengatakan, aku bersamamu dimanapun kau berada. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Itu pun baru konstruksi pikiran. Saya ingin mengalaminya. Semoga ada orang yang bisa menunjukkan saya. Sehingga saya bisa merasakan kebersamaan saya dengan dia. Gitu gak Bapak Ibu ngajinya? Enggak? Gak usah rewel. Yang penting cara bacanya benar. Allah 5 harokat. Gunah 2 harokat. Innallah tebal.
mang ihfa. Fis ada tasdid. Fis sama awas sin. Fis samawati wa mang fil ardi. Dapat apa? Memperbaiki bacaan. Dapat pesannya? Enggak. Jadi kita itu selama ini sibuk. Saya tidak mengatakan itu enggak penting. Tapi kalau kita ngaji itu cuma memperbaiki guna, ihfa, idgham, terus pesannya apa buat hidup? Kita baru belajar bahasa Arab. Wama panjang. Karena kasroh menghadapi alif, 2 harokat. Kalau nggak panjang, masuk neraka. Serem jadi ngaji. Akhirnya karena neraka terus, besok-besok lu nggak ngaji lagi, takut masuk neraka. Padahal belajar bahasa apapun, apalagi bahasa asing, nggak usah takut salah. Nah, takut salah nggak bisa, betul nggak? Iya. Who are you? Ayam. Tuh, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki lama kamu. Oh, jadi ayam. Nggak apa-apa awalnya. Ayam. Nggak apa-apa. Who are you? Ayam. Didi. Wah, nggak apa-apa. Jadi Didi ayam gitu kan. Nggak mau salah dikit nggak masuk neraka. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min ikhfa. Menghadapi dal. Ya? Nah, terus kita memperbaiki itu dapat apa? Saya bukan anti itu, silahkan. Orang Islam harus bisa baca kitabnya sendiri. Orang Islam harus tahu mahrojnya, tahu panjang pendek, tahu ilmu tajwid. Yes, saya setuju. Tapi jangan berhenti di situ. Ini pesannya apa? Betul nggak? Coba kita tangkap pesannya sekarang. Ingatlah sesungguhnya Allah meliputi semua yang ada di langit dan semua yang di bumi. Udah dapat pesannya? Udah dapat? 1. Kalau dia meliputi, jelas dia nggak mungkin sosok. Betul? Kalau dia meliputi, berarti dekat dengan yang diliputinya. Yes. Kalau langit dan bumi tanpa batas, berarti yang meliputi jauh melampaui batas. Kalau dia meliputi, karena saya ada di bumi, berarti dia meliputi saya. Saya paham sekarang kata-kata Nabi Muhammad, siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Makanya saya akan mencari dan menemui yang meliputi saya aja. Gitu aja udah bagus. Gitu gak Bapak Ibu kalau ngaji? Gitu apa tidak? Gitu katanya sekarang. Nah, kita lihat ya. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Nih Bapak Ibu, saya mau jujur mengatakan pada Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu seru selama ini, Allah yang nyata atau Allah yang dikonstruksi oleh pikiran? Jujur, silakan jawab masing-masing. Silakan. Jadi itu yang sebenarnya atau yang prasangka? Udah ketemu sekarang jawabannya. Sekarang pertanyaan berikutnya, mau nggak ketemu yang sebenarnya? Yes, dia bersama Bapak Ibu lebih dekat, melampaui dekatnya urat nadi leher Bapak Ibu. Ini nambah cerdas nggak Bapak Ibu? Nambah cerdas? Awas ya, ngaji itu harus nambah cerdas. Pengetahuannya nggak penting, tapi nambah cerdas. Kalau Bapak Ibu lebih hebat dari saya, berarti saya sukses jadi penceramah. Orang-orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti kata Allah. Ini kata-katanya Bapak Ibu luar biasa. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillah suraka'a. Jujur sekarang.
Bapak Ibu mengikuti Allah yang sebenarnya atau mengikuti Allah konstruksi pikiran? Jangan-jangan kita selama ini menuhankan Tuhan hanya berdasarkan konstruksi pikiran, bukan yang sebenarnya. Itu berhala. Jangan-jangan kita tidak mengikuti dia, selama ini kita hanya mengikuti apa kata orang tentang dia. Coba Bapak Ibu, apa kata orang tentang dia? Katanya atau nyatanya? Ulangi, katanya apa nyatanya? Katanya dikatakan lagi. Beja dibejakeun deui. Tuh ceuk jeung cenah buahna leubet ku meureun. Tangkalna namanya tangkal susuganan. Makanya kata Allah di Quran, perhatikan Bapak Ibu. Iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Saya mau tanya di ruangan ini, ada yang tahu Wagyu? Oke, ada yang tidak tahu Wagyu? Acungkan tangan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada yang tidak tahu? Saya tanya yang tahu enggak ngacung. Ada yang tahu Wagyu? Acungkan tangan yang tahu. Tahu. Berarti yang tidak acungkan tangan? Enggak tahu. Oke, benar-benar enggak tahu? Oke. Bukan Wahyu, Wagyu. Nah, saya kasih tahu. Mereka yang pernah menyantap Wagyu, pernah melihat Wagyu, betul? Pernah merasakan rasanya Wagyu, sangat berbeda emosinya ketika saya bilang Wagyu dengan mereka yang sama sekali bahkan baru dengar namanya. Beda nggak? Beda tuh. Beda. Mereka yang sudah mengalami Wagyu, dia paham Wagyu itu apa. Bahkan mungkin sekarang karena pernah merasakan enaknya makan makanan itu, ngiler sekarang. Karena ingat lagi betapa enaknya makanan itu. Nu acan mah, boro-boro karunya. Malah nanya kawan, Wahyu, tuh kalau salah. Ternyata dia itu malah benci begitu saya dengar Wagyu. Karena yang dia pikir Wahyu, kebetulan pernah disakiti Wahyu. Nasi Wahyu yang pernah menyakiti masih ada tuh di otaknya, betul nggak? Tuh, jadi kemana-mana pikirannya, bayangkan ya, luar biasa kan? Oke, yuk perhatikan Bapak Ibu. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanya menduga-duga. Lihat saya semuanya, yang tahu Wagyu tidak menduga-duga. Tapi yang belum tahu jadi menduga-duga. Betul nggak? Betul nggak? Jika kumaha tuh eta teh. Betul nggak? Pokoknya mah kieu. Tuh, betul nggak? Makanya nggak usah dijelaskan. Ajak dia makan itu. Traktir. Karunya. Betul nggak? Begitu ditraktir diajak. Ya, oh iya Wahyu teh. Paham ya maksud Bapak Ibu? Oke.